Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Dengan rahmat nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, pada kesempatan yang berbahagia ini bertepatan dengan hari yang ke-29 bulan Zulqa'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah irsyad, hidayah taufik kepada kita semua hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu an-nahwu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan bab yang terakhir dari isim-isim yang di-i'rab marfu', yaitu at-tawabi'u li ismil marfu'i, pembahasan an-na'tu atau al-wasfu, dan kita sudah menyelesaikan juga pembahasan al-atfu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan yang ketiga dari at-tawabi'u li ismil marfu'i, yaitu pembahasan at-taukidu, dan nanti kita akan lanjutkan dengan apa? Pembahasan al-badlu. Seperti biasa kita akan mengulasnya sedikit materi yang telah kita pelajari bersama. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan an-na'tu atau al-wasfu dan al-atfu. Pembahasan an-na'tu dan al-atfu, saudaraku dan saudariku, dalam bab ini adalah pembahasan yang masih terikat dalam i'rab marfu', di mana i'rab marfu' yang harus selalu kita ingat, harus selalu dan senantiasa kita ketahui adalah pembahasan yang tidak lepas dari 7 bab, ya, kata yang di dalam kalimat dia di i'rab marfu'. Apa 7 bab
yang di i'rab marfu itu dalam pembahasan al-asma al-marfu'ah, yang pertama adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat adalah khabar, yang kelima adalah ismu kana dan saudara-saudaranya, yang keenam adalah khabaru inna dan saudara-saudaranya, dan yang terakhir adalah isim yang mengikuti i'rab isim sebelumnya yang marfu, meliputi pembahasan na'at, ataf, taukid dan badal. Nah, pada pembahasan ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, saya ingin menegaskan kembali tentang alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi. Mengapa hal ini ya saya sampaikan untuk yang kesekian kalinya, agar kita benar-benar memahami, ya, mengetahui, menghafal apa saja sih tanda rofaknya isim. Seperti yang telah dijelaskan di pembahasan buku yang disusun oleh Al-Ustadz, ya, Aceng Zakaria di halaman 30, bahwa pembahasan i'rabul ismil marfu meliputi tanda dhammah, ya, dhammah ataupun dhammatain, dhammatun. Kemudian yang kedua adalah, ya, al-alifu, ya, al-alifu. Kemudian yang ketiga adalah wawu sukun, ya, al-wawu. Kemudian yang terakhir adalah dhammatun, na'am, muqaddaratun. Nah, inilah 4 tanda baca rafa untuk apa? Untuk isim. Dan perlu kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, a'azzani wa a'azzakumullah, tempat atau letak dari masing-masing tanda tersebut. Karena ketika kita tidak memahami, tidak menghafal, tidak mengetahui letak dari masing-masing tanda rafa ini, maka cukup sulit bagi kita untuk mengi'rab kata dalam sebuah kalimat, untuk menentukan i'rab kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Maka tanda baca dhammah au dhammatain yang harus kita ketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, meliputi ketika isim itu berbentuk apa? Mufrad. Nah, mufrad di sini, ya, wahai saudaraku dan saudariku, adalah isim yang tidak berakhiran dengan akhiran musanna. Apa itu akhiran musanna? Ani, aini. Mufrad adalah isim yang tidak berakhiran dengan akhiran jamak mudzakkar salim. Apa itu? Una, ina. Mufrad adalah isim yang tidak berakhiran dengan apa? Akhiran jamak apa? Muannas salim. Apa akhiran jamak muannas salim? At. Bisa dibaca atun, atu, dan yang terakhir adalah apa? Ati au atin. Jika kita mendapati isim tersebut, kata tersebut tidak berakhiran dengan apa yang tadi telah disampaikan, maka secara umum isim itu dikatakan apa? Ismul mufradi. Maka ketika kita mendapati isim mufrad, kemudian i'rab dia, kedudukan dia di dalam apa? Sebuah kalimat, dia sebagai fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar dan seterusnya, maka bisa dipastikan tanda baca rafa'nya dengan dhammah ketika dia apa? Secara umum berawalan dengan alif lam, dengan dhammatain ketika ia berbentuk apa? Ismun nakirah. Secara umum tidak berawalan dengan alif lam. Kemudian yang kedua yang harus kita ketahui, di mana tanda baca dhammah dhammatain ini digunakan, yaitu ketika isim tersebut berbentuk apa? Jam'ut taksiri. Dan jam'ut taksir, wahai saudaraku dan saudariku seiman, azani wa azzakumullah, meliputi lil aqili yang menunjukkan arti manusia, wa li ghairil aqili
menunjukkan arti selain dari apa? Manusia. Maka ketika kita mendapati ya kata yang berbentuk apa? Jam'ut taksir, jamak yang tidak beraturan, baik dia menunjukkan arti manusia ataupun selain manusia, dan kedudukan kata tersebut di dalam sebuah kalimat dia sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar dan seterusnya, maka bisa dipastikan tanda baca rafa'nya dengan apa tadi? Dhammah. Bila secara umum dia berawalan dengan apa? Alif lam. Dhammatain bila secara umum dia berbentuk nakirah atau tidak berawalan dengan alif lam. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah, bahwa bentuk ya tanda baca dhamma atau dhammatin selain pada bentuk mufrad juga pada bentuk apa tadi? Jam'ut taksiri. Selain mufrad dan jam'ut taksir, tanda baca dhamma secara umum apa? Dhamma yaitu apa? Digunakan pada bentuk apa? Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi na'am la yansarifu. Jadi ismul ladzi la yansarif seperti yang telah kita pelajari adalah kata yang tidak diperkenankan mengalami perubahan. Yang dimaksud perubahan di sini adalah tidak diperkenankan ya dia berakhiran dengan tanda apa? Baca tanwin, baik itu fathatain, kasratain ataupun apa? Dhammatain. Nah, maka ketika kita mendapati ismul ladzi la yansarif yang telah kita pelajari terbagi menjadi apa? 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut dirinci lagi, dijelaskan lagi, semuanya berjumlah apa? 12 bentuk. Dan kata tersebut di dalam kalimat kedudukannya imma sebagai fa'il, naibul fa'il dan seterusnya, maka dipastikan apa? Tanda baca rafa'nya dengan apa saudaraku, saudariku? Bidhammah. Mengapa tidak dengan dhammatain? Ingat, karena dia la yansarifu. Beda dengan sebelumnya, yaitu apa? Bentuk mufrad. Selain dia bisa dhammah juga bisa dhammatain. Begitu pula dengan jam'ut taksir. Secara umum jam'ut taksir, wahai saudaraku dan saudariku seiman, boleh apa? Dhammah atau dhammatain. Hanya ada beberapa bentuk jam'ut taksir yang nanti masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang tidak boleh menerima apa? Menerima tanwin. Inilah hal yang harus kita ketahui tentang tanda baca rafa untuk yang pertama. Apa tadi? Dhammah atau dhammatain, yaitu pada bentuk isim mufrad, pada bentuk apa? Jamak ya taksir, pada bentuk apa? Ismul ladzi la yansarif, dan yang terakhir wahai saudaraku dan saudariku, yaitu ketika isim tersebut berbentuk apa? Jamak muannas apa? Salim. Jadi ketika antunna mendapati apa? Kata yang berbentuk jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Yaitu kata yang menunjukkan arti lebih dari 2. Dia menunjukkan jenis apa? Perempuan. Maka ketika kedudukan kata tersebut, sekali lagi, ketika kedudukan kata tersebut sebagai apa? Sebagai fa'il, naibul fa'il dan seterusnya, maka dipastikan tanda baca rafa'nya dengan apa? Dhammah atau dhammatain. Dengan apa? Dhammah atau dhammatain. Dhammah untuk secara umum yang berawalan alif lam, dhammatain untuk secara umum yang tidak berawalan dengan alif lam. Ini hal-hal penting yang harus kita ketahui pada tanda baca rafa yang pertama. Apa tadi saudaraku dan saudariku? Pada bentuk isim mufrad. Yang kedua pada bentuk jam'ut taksir meliputi lil aqili aw li ghairil aqili. Kemudian yang berikutnya yang ketiga apa? Pada bentuk ismul ladzi la yansarif. Kemudian yang terakhir adalah pada bentuk jamak muannas salim. Sekarang kita akan melanjutkan tanda baca rafa yang kedua, yaitu apa? Alif. Alif di sini wahai saudaraku dan saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah, adalah bentuk akhiran kata yang menggunakan apa? Bentuk seperti ini. Ani. Ya. Jadi ani di sini adalah ciri khas
ya akhiran yang ada pada bentuk musanna. Karena akhiran kata yang menunjukkan arti dualis itu selain ani di sana ada apa? Ada aini. Nah, ada aini. Untuk ani digunakan pada tanda baca ketika dia apa? Marfu. Sedangkan untuk aini digunakan untuk tanda baca apa? Mansub, ya. Ataupun apa? Saudaraku, saudariku, majrur. Jadi karena kita sedang membahas tentang isim yang di-i'rab marfu, maka kita fokus ke dalam pembahasan apa tanda baca marfu. Apa yang kedua? Yaitu tanda baca rafa dengan alif. Alif yang dimaksud adalah kata tersebut berakhiran dengan apa? Ani. Ani. Maka alif inilah yang digunakan sebagai apa? Tanda rafa'nya. Dan perlu kita ketahui, wahai saudaraku dan saudariku seiman, seperti sebelumnya, bahwa dhammatain, tanda baca dhammah atau dhammatain, dia memiliki tempat. Memiliki apa? Tempat. Begitu pula dengan alif. Al-alif, tanda baca alif yaitu berakhiran dengan apa? Ani di sini, dia digunakan ya pada bentuk kata yang berbilang apa? Musanna. Apa itu musanna? Yaitu kata yang menunjukkan bilangan dualis. Ya, seperti misalnya di sana ada kata abun, ya, seorang bapak. Hendak kita rubah menjadi bentuk dualis, abani ataupun abaini. Maka kita harus menggunakan akhiran alif tersebut ketika bentuk musanna itu apa? Kedudukannya sebagai fa'il, naibul fa'il dan seterusnya dalam lingkup pembahasan bab isim-isim yang di-i'rab marfu. Kita tidak boleh menggunakan tanda baca dengan akhiran apa? Aini. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa akhiran tanda baca aini imma digunakan pada isim mansub, isim yang i'rabnya apa? Nasab, ataupun isim yang i'rabnya apa? Majrur. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah. Itulah bentuknya tanda baca rafa yang kedua dan letaknya. Jadi, adakah ya tempat yang lain pada tanda baca alif ini? Tidak ada. Tanda baca alif ini sekali lagi hanya digunakan pada bentuk apa? Musanna. Begitu pula dengan tanda baca yang ketiga, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu al-waw, ya, yaitu huruf wawu yang berharokat dengan harokat apa? Sukun. Tanda baca waw di sini meliputi huruf waw itu sendiri, ya, tanpa apa? Yang lainnya, atau apa? Dengan bentuk kamis lihat, ya, una. Jadi tanda baca waw di sini meliputi huruf waw sukun itu sendiri ataupun kata yang berakhiran dengan apa? Una. Dan tanda baca rafa yang ketiga ini, wahai saudaraku dan saudariku, perlu diingat, dia digunakan pada dua tempat. Ya, dua tempat di situ adalah apa? Ketika isim tersebut menunjukkan apa? Bilangan jamak mudzakkar apa? Salim. Ketika isim tersebut menunjukkan apa? Bentuk apa? Al-asma al-khamsah. Jadi ketika kita mendapati kata berbilang jamak dan dia berjenis mudzakkar salim dan kedudukan kata tersebut imma sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar dan seterusnya dari pembahasan isim-isim yang marfu yang telah kita bahas, ya, atau isim tersebut apa? Bentuknya adalah al-asmaul khamsah meliputi abun, akhun, hammun, fu dan dzu, maka dipastikan tanda bacanya dengan apa? Ya, rofaknya dengan wawu sukun. Ya, dengan apa? Saudaraku, saudariku, dengan akhiran wawu sukun, imma dengan wawu sukun itu sendiri ataupun dengan akhiran apa? Una. Wawu sukun pada apa? Al-asmaul khamsah, sedangkan akhiran una pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku, tanda baca yang terakhir dari tanda baca marfu ataupun rafa, yaitu apa? Dhammatun muqaddarah.
Ya. Jadi dhammah muqaddarah adalah dhammah yang diperkirakan, adalah dhammah yang disembunyikan karena bentuk isim tersebut tidak diperbolehkan adanya akhiran apa? Dhammah dhahirah seperti ini. Nah, dhammatun muqaddarah atau dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disembunyikan ini hanya digunakan pada dua tempat, wahai saudaraku dan saudariku. Dua tempat itu adalah bila isim tersebut bentuknya adalah ismul maksur. Isim apa? Isim maksur. Dan bila isim tersebut bentuknya adalah apa? Ismul manqus. Apa? Ismul manqus. Apa ismul maksur? Apa itu ismul manqus? Sudah pernah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Isim maksur adalah isim yang berakhiran dengan alif lazimah, alif yang tetap, bukan alif zaidah, bukan alif tambahan, sedangkan huruf sebelum alif tersebut berharokat apa? Fathah. Sedangkan ismul manqus adalah apa? Isim yang berakhiran dengan apa? Yaul lazimah, ya yang asli, bukan ya ziyadah, bukan ya zaidah. Dan huruf sebelum ya asli itu, ya asal itu berharokat apa? Saudaraku dan saudariku, berharokat kasrah. Maka ketika kita mendapati ismul maksur ataupun ismul manqus, ya, ismul maksur seperti apa? Kata misalnya apa? Ya, yaitu ismul maksur seperti kata misalnya apa? Al-hadi. Apa? Ya, bukan apa? Al-hadi. Ya. Ismul maksur yaitu isim yang berakhiran dengan apa tadi? Ya, dengan alif layyinah. Dan huruf sebelumnya berharokat apa tadi? Fathah. Seperti kata apa? Al-huda. Nah, mengapa di sini kita katakan dia ismul maksur? Nah, karena dia berakhiran dengan alif yang lazimah, bukan alif apa? Ziyadah atau zaidah. Dan huruf sebelumnya berharokat apa di sini? Fathah. Sedangkan misalnya kita mendapati kata apa? Ad-da'i. Nah, ad-da'i. Ad-da'i di sini, nah, isim manqus. Mengapa kita katakan ad-da'i di sini ismul manqus? Karena dia berakhiran dengan apa? Harful ya. Ya, dan huruf sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Nah, untuk membedakan dari dua kata tersebut, ya, dia maksur ataupun manqus, tolong diperhatikan wahai saudaraku dan saudariku, yaitu bentuk syakl harokat dari huruf sebelum terakhir. Perhatikan di sini, huruf dal, ya, adalah huruf sebelum terakhir. Huruf ain adalah huruf sebelum terakhir. Dan syakl dari kedua huruf tersebut berbeda. Yang pertama berharokat fathah, yang kedua berharokat apa? Kasrah. Karena kedua huruf tersebut harokatnya berbeda, maka huruf yang terakhir dari dua kata di sini tidak boleh kita samakan. Yang pertama ini adalah harful alif, ya, lazimah. Sedangkan yang terakhir ini adalah apa? Harful ya lazimah. Maka al-huda dan ad-da'i, dua kata yang memiliki apa? Istilah berbeda. Yang pertama adalah ismul maqsuri, yang kedua adalah ismul manqus. Nah, bila kita mendapati dua kata tersebut, yaitu maksur ataupun manqus, kemudian kedudukan jabatan dia di dalam kalimat imma sebagai fa'il, imma sebagai naibul fa'il, imma sebagai mubtada dan seterusnya, maka mungkinkah isim tersebut, kata tersebut akan kita beri tanda baca marfu dengan dhamma atau dhammatain? Kita jawab tidak mungkin. Mungkinkah kita beri tanda baca dengan alif yaitu akhiran ani? Kita jawab tidak mungkin. Mungkinkah kita beri tanda baca dengan akhiran waw sukun ataupun una? Tidak mungkin. Maka kita berikan tanda baca rafa'nya dengan apa? Dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disembunyikan. Karena ketika dhammah tersebut kita tampakkan, kita letakkan, ya, kita posisikan pada huruf yang terakhir dari masing-masing kata ini,
maka menyulitkan di dalam apa? Membaca. Ya, menyulitkan di dalam membaca. Maka dhammah tersebut, ya, dhammah tersebut kita apa? Saudaraku dan saudariku, kita muqaddarahkan. Kita muqaddarahkan itu maksudnya apa? Kita sembunyikan saja, kita perkirakan saja. Dan ini perlu kita hafal, perlu kita ketahui. Oh iya, ada loh ternyata apa? Selain mufrad, ya, selain apa? Jamak taksir, selain ismul ladzi la yansharif, selain jamak apa? Muannas salim, selain musanna, selain jamak mudzakkar salim, selain apa? Asmaul khamsah, ada loh isim lain yang bisa di-i'rab apa? Marfu meskipun tidak dengan apa? Dhammatain alif dan wawu sukun. Tapi dia menggunakan apa tadi? Tanda baca rafa dengan dhammah muqaddarah. Nah, ini perlu wahai saudaraku dan saudariku untuk terus diketahui bersama. Karena pembahasan yang sudah kita bahas, isim-isim yang mu'rab, ya, meliputi ada berapa? Ada 9 bentuk. Nah, 9 bentuk seperti yang tadi telah saya sampaikan, meliputi mufrad, meliputi musanna, meliputi jamak mudzakkar salim, meliputi jamak muannas salim, meliputi jamak taksir, meliputi apa? Al-asma, ya, al-khamsah. Kemudian di sana ada apa? Selain al-asmaul khamsah, ada maksur, ada manqus, dan yang terakhir adalah ismul ladzi la yansharif. Masing-masing kata tersebut, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, ketika dia di i'rab marfu, oh ternyata dia punya apa? Tanda baca rafa'nya. Apa tanda baca rafa'nya? Seperti yang tadi telah kita jelaskan. Jadi ingat, dhammah, ya, dhammah, ya, digunakan di 4 tempat. Meliputi apa tadi? Mufrad. Meliputi apa tadi? Jam'ut taksir. Meliputi apa tadi? Ismul ladzi la yansharif. Dan yang terakhir adalah jamak muannas salim. Sedangkan alif hanya ada di 1 tempat ketika kata tersebut berbilang apa? Musanna. Sedangkan waw sukun, ya, dia digunakan di 2 tempat, imma pada jamak mudzakkar, imma kepada apa? Al-asma al-khamsah. Sedangkan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, dhammah yang tidak boleh dimunculkan, ya, di suatu kata, dia hanya ada di 2 tempat. Ketika isim tersebut berbentuk apa? Al-maksur. Ketika isim tersebut berbentuk apa? Al-manqus. Ingat, apa itu maksur? Maksur adalah isim yang berakhiran dengan alifun lazimatun dan huruf sebelumnya berharakat nada fathah. Apa itu al-manqus? Manqus adalah isim yang berakhiran dengan apa? Yaul lazimah dan huruf sebelumnya berharakat apa? Kasrah. Kedua kata tersebut ketika dia harus kita i'rab apa? Marfu, pastikan tanda baca rafa'nya dengan apa? Dhammatun muqaddarah, bukan dengan yang lainnya. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, inilah hal penting yang terikat pada tanda baca apa? Marfu pada isim. Kemudian tanda baca marfu pada apa? Fi'il. Ini juga perlu kita ketahui bersama. Ya, perlu kita ketahui bersama tanda baca marfu pada apa? Pada fi'il. Ya. Mengapa hal ini harus apa? Kita jelaskan. Karena ketika kita mendapati, ya, isim ataupun fi'il, maka sudah barang tentu wahai saudaraku dan saudariku, kita akan dihadapkan dengan tanda bacanya. Maksudnya tanda bacanya di sini apa? I'rab dari masing-masing kata tersebut, baik kata tersebut apa? Ismun, na'am, ataupun kata tersebut apa saudaraku saudariku? Fi'lun. Nah, tanda i'rab apa? Tanda baca i'rab untuk isim marfu sudah selesai pembahasannya, ya, dan ini harus antum dan antuna pahami dengan baik dan benar. Maka kita pun harus apa? Ya, menjelaskan, mengetahui, ya, mengingat kembali tentang tanda baca rafa untuk fi'il. Ketahuilah wahai saudaraku dan saudariku bahwa tanda baca marfu untuk fi'il secara umum hanya ada berapa saudaraku dan saudariku? Hanya ada 2. 2 itu adalah apa? Dhammatun
Dan yang terakhir adalah apa? Subutun nuni. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, tanda baca marfu untuk fiil. Ingat, bukan isim. Isim sudah kita selesaikan, yaitu apa? Meliputi dua pembahasan. Yang pertama adalah apa? Dhammatun, dan yang terakhir adalah apa? Subutun nuni. Apa itu dhammatun? Nah, dhammah, tanda baca dhammah. Akan tetapi dhammah di sini tidaklah sama dengan apa? Kata dhammah pada pembahasan apa? Isim, wahai saudaraku dan saudariku. Dhammah pada pembahasan fiil, tanda baca marfu dhammah pada fiil hanya dengan satu apa? Tanda saja, yaitu apa? Dhammah. Tidak dengan apa? Saudaraku, saudariku, dengan apa? Dhammatain. Tidak dengan apa? Dhammatain. Jadi dhammah tanda baca marfu pada fiil hanya satu, yaitu dhammah kamis lihat seperti ini. Beda dengan tanda baca rafa dhammah untuk apa? Isim, meliputi dhammatun au dhammatain. Mengapa? Karena seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya kata itu dikatakan apa? Ismun, ya, ada ciri khusus. Kata itu dikatakan ismun, salah satu cirinya adalah apa? Bila dia berakhiran dengan tanwin. Nah, ketika kita membicarakan tanwin, tidak lepas dari fathatain, kasratain, au dhammatain. Nah, tanda tanwin di sini mustahil ada pada pembahasan apa? Fiil. Jadi kita tidak akan mendapati, wahai saudaraku dan saudariku, fiil, kata kerja, lalu kata kerja tersebut berakhiran dengan apa? Tanwin. Maka tanda rafa, ya, dhammah, ya, pada fiil hanya berbentuk satu, yaitu apa? Dhammah. Tidak pada apa? Bentuk yang keduanya, yaitu dhammatin. Alas ya? Dan dhammah di sini, wahai saudaraku dan saudariku, dalam pembahasan tanda baca rafa untuk fiil, kita harus pecah menjadi apa? Dua bagian, ya. Yaitu apa? Dhammatun apa? Naam. Dhammatun zahiratun, dan apa? Dhammatun muqaddaratun. Mengapa pembahasan dhammah tanda baca rafa yang pertama untuk fiil ini harus kita pecah menjadi apa? Dua pembahasan, yaitu dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah. Karena wahai saudaraku dan saudariku, ketika kita mendapati fiil dan fiil tersebut itu bentuknya mu'rab, bukan apa? Mabni. Mu'rab artinya apa? Yang bisa berubah-ubah, bukan mabni, bukan yang tetap. Maka kita akan mendapati bentuk fiil yang apa? Yang lain. Ya, seperti misalnya kita mendapati kata apa? Yadhhabu. Nah, yadhhabu. Kita katakan yadhhabu di sini, wahai saudaraku dan saudariku, adalah bentuk fiil. Ya, bentuknya mabni atau mu'rab, kita katakan bentuknya mu'rab. Maka ketika fiil yadhhabu di sini, ya, hendak kita i'rab dengan tanda rafa, maka sudah barang tentu dhammahnya harus apa? Zahirah. Dhammahnya harus apa? Harus zahiratun, harus nampak, harus jelas. Begitu pula dengan kata apa? Naam, ya. Yaktubu. Naam, yaktubu. Ya. Kita katakan fiil mu'rab. Naam, dan yadhhabu yaktubu di sini, dua fiil ini, ya, bentuknya mu'rab dan dia apa? Saudaraku dan saudariku, bebas dari huruf illah. Maksudnya bebas dari huruf illah di sini apa? Bentuknya, fa fiilnya, ain fiilnya, dan lam fiilnya tidak terdapat apa? Harful illah, huruf yang berpenyakit. Maka untuk tanda baca rafa'nya dengan apa saudaraku saudariku? Bidhammah zahirah, dengan dhammah yang nampak. Beda dengan kata misalnya apa? Kata yad'u. Naam, yad'u. Kemudian kata apa? Naam, ya'si.
Nah, kemudian kata apa? Ya, misalnya kata yarmi. Nah, yarmi. Tiga kata tersebut wahai saudaraku, yad'u wa ya'si wa yarmi, ya, dia juga bentuk apa? Fi'il. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah fi'il tersebut sama dengan apa? Fi'il sebelumnya? Sudah barang tentu tidak. Fi'il yad'u wa ya'si wa yarmi, ketiga-tiganya apa? Dia fi'il yang berpenyakit. Dia fi'il mu'tal. Karena dia fi'il yang berpenyakit, perhatikan di sini, ya. Berpenyakit pada apa? Lam fi'ilnya tidak sama dengan yadhabu wa yaktubu, maka kita tidak mungkin, ya, tanda baca rafa'nya sama dengan apa? Fi'il yang sahih, yaitu dengan dhammatul zahirah, nampak di sini. Maka kita i'rab atau kita beri tanda baca rafa'nya dengan dhammatul muqaddarah, dhammah yang diperkirakan, dhammah yang disembunyikan. Ya, karena apa? Kalau nanti kita tampakkan di sini tanda baca dhammah zahirah, maka itu akan apa? Menyulitkan bagi kita yang membacanya, dan sudah barang tentu menyelisihi kaidah-kaidah di dalam ilmu apa? Bahasa Arab. Jadi, ketika fi'il tersebut wahai saudaraku dan saudariku bentuknya mu'rab, kemudian dia berpenyakit pada apa? Akhirnya. Ada pada akhirnya bentuk apa? Huruf illah. Lalu fi'il tersebut harus kita i'rab dengan i'rab marfu'. Ketahuilah tanda baca rafa'nya dengan dhammah. Dhammahnya apa di sini? Dhammatun muqaddarah. Sedangkan yang terakhir tanda baca rafa untuk apa? Fi'il wahai saudaraku dan saudariku, yaitu thubutun nun. Thubutun nun arti dalam bahasa kita adalah ditetapkannya akhiran huruf nun pada kata tersebut. Nah, thubutun nun di sini, ya, tanda baca rafa yang kedua pada fi'il di sini, thubutun nun di sini hanya, ya, digunakan pada bentuk fi'il mu'rab, dan fi'il mu'rab tersebut masuk ke dalam bab apa? Saudaraku, al-af'al al-khamsah. Kemarin telah kita singgung apa itu al-af'al al-khamsah. Al-af'alul khamsah adalah bentuk fi'il yang, ya, mengikuti 5 pola. Nah, kemarin telah kita bahas 5 pola tersebut wahai saudaraku dan saudariku adalah ketika fi'il itu mu'rab dan polanya yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, dan yang terakhir apa? Taf'alin. Atau apa? Bentuk F2 yang dia mengacu kepada apa? Dhamir huma, dhamir hum, dhamir antuma, dhamir antum, dan yang terakhir dhamir apa? Anti. Jadi ketika antum antunna wahai saudaraku dan saudariku mendapati bentuk fi'il mudhari, di mana fi'il mudhari itu adalah apa? Mu'rab, bukan apa? Mabni. Nah, dikecualikan nanti, ya, dikecualikan ketika dia bersambung dengan nun taukid ataupun apa? Ya, nun, ya, taukid, ya. Jadi ketika dia bersambung dengan nun taukid ataupun apa? Nun niswah, ya, nun apa? Niswah, ya. Maka secara umum, ya, dia ketika fi'il mudhari tersebut tidak bersambung dengan apa? Ya, nun taukid dan nun niswah, maka dia masuk ke dalam pembahasan fi'il mu'rab. Nah, pembahasan fi'il mu'rab di situ ketika tanda baca rafa'nya dengan thubutun nun harus ada dalam bab af'alul khamsah. Apa sih af'alul khamsah? Saya ulang untuk yang kesekian kalinya, yaitu fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir huma yaf'alani, hum yaf'aluna, antuma taf'alani, antum taf'aluna, dan anti taf'alin. Maka ketika antum antunna mendapati fi'il mudhari yang mengacu kepada salah satu dari apa? 5 dhamir ini, pastikan wahai saudaraku dan saudariku
tanda baca rafa'nya dengan apa? Bisubutin nuni, dengan ditetapkannya akhiran huruf nun. Minal misal, salah satu contoh wahai saudaraku dan saudariku, saya mendapati kata misalnya apa? Nah, yasma'ani. Nah, yasma'ani. Yasma'anil adhan. Nah, yasma'anil adhan. Hadhil jumlah naqul jumlatun fi'liyah. Kalimat ini adalah apa? Kalimat fi'liyah. Karena diawali dengan apa? Fi'il. Dan sudah seperti yang telah kita pelajari, karena sudah terdapat fi'il, fa'il dan apa? Maf'ul bihnya, maka kalimat ini sempurna. Yasma'anil adhan. Ya, mereka berdua sedang mendengarkan apa? Adzan. Nah, yasma'ani di sini ya, karena dia tidak diawali wahai saudaraku dan saudariku oleh huruf-huruf yang bisa menasabkan, huruf-huruf yang bisa apa? Menjazmkan, maka nun di sini tidak boleh kita hilangkan, harus kita tetapkan. Limada? Karena yasma'ani di sini mengacu kepada dhamir apa? Huma. Jadi ketika kita ditanya yasma'ani di sini i'rabnya apa? I'rabnya apa? Marfu. Tanda rafa'nya dengan apa? Dengan thubutun nun. Alasannya apa? Apakah alasannya karena dia sahihul akhir? Ya, yaitu fi'il tersebut tidak berakhiran dengan huruf illah, ataukah alasannya karena dia apa? Berakhiran dengan huruf illah? Tidak. Alasan dia dikatakan yasma'ani i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan thubutun nun, karena apa? Karena dia salah satu bentuk dari apa? Al-af'al al-khamsah, yaitu apa? Yang mengacu kepada dhamir huma. Begitu pula seterusnya, ketika kita mendapati fi'il mudhari' mengacu kepada dhamir hum, pada dhamir antum dan dhamir-dhamir yang masuk kepada af'alul khamsah, maka bisa dipastikan tanda rafa'nya dengan apa? Ditetapkannya itu akhiran huruf nun. Saudaraku dan saudariku seiman, inilah sekilasnya untuk memantapkan pemahaman kita tentang pembahasan apa? Marfu, imma pada isim, imma pada apa? Fi'il. Jadi rafa ketika kita membicarakan isim tidak lepas dari 4 tanda-tanda ini. Rafa ketika kita membicarakan fi'il tidak lepas dari apa? 2 tanda ini. Apa 2 tanda tersebut? Dhammah dan thubutun nun. Dhammah kita bagi lagi menjadi apa? Zahirah dan muqaddarah. Dhammah zahirah ada pada bentuk fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya, yang huruf terakhirnya bukan termasuk huruf illah. Sedangkan dhammah muqaddarah hanya digunakan pada bentuk fi'il mudhari' yang lamul fi'ilnya, yang huruf terakhirnya dia berbentuk harful illah, huruf yang berpenyakit, baik huruf alif, baik huruf ya ataupun huruf wawu. Sedangkan thubutun nun, ditetapkannya akhiran huruf nun itu ya, dia hanya berkisar pada pembahasan fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir huma, hum, antuma, antum dan anti. Semoga ulasan ini, penjelasan ini bisa memantapkan pemahaman antum dan antunna semua tentang tanda baca marfu atau i'rab apa? Rafa pada ismun ataupun pada fi'lun. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang terakhir dari at-tawabi'u li ismil marfu'i. Pembahasan yang terakhir dari at-tawabi'u li ismil marfu' yaitu pembahasan at-tawkid dan pembahasan apa? Al-badlu. Ini yang akan kita bahas wahai saudaraku dan saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah.
sebelum kita masuk ke pembahasan at-taukidu, penguat ya, atau apa? Pengeras, penegas ya, dan al-badlu, ungkapan yang menggantikan kata sebelumnya. Saya minta antum dan antunna semua untuk membuka bukunya masing-masing di halaman yang ke 178 ya, sampai halaman yang ke 180 ya, 2. Jadi tolong diperhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, pembahasan apa? At-taukidu. Dijelaskan oleh penyusun, apa sih at-taukidu? At-taukidu adalah isim yang mengikuti isim yang lain yang berfungsi untuk menguatkan arti. Ingat, yang berfungsi untuk menegaskan, menguatkan, mengeraskan arti dari kata sebelumnya, yang dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan apa? Muakkad. Ya, maka ketika kita membahas apa? At-taukid, maka kita tidak lepas dari istilah apa? Taukid itu sendiri dan apa? Saudaraku saudariku, muakkad. Ya, apa itu taukid? Tadi telah dijelaskan, yaitu ungkapan, yaitu kata yang dijadikan sebagai apa? Ya, penguat, pengeras dari, penegas dari arti kata, maksud kata yang dikuatkan atau kata sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kata yang dikuatkan itu? Dalam bahasa Arab yaitu apa? Kita sebut dengan muakkad. Maka kalau ada taukid, ada kata yang menguatkan, sudah barang tentu ada muakkadnya. Jadi ada taukid, ada muakkad. Ada yang menguatkan, ada pula yang dikuatkan. Ada yang menegaskan, ada pula kata yang ditegaskan. Dan perlu kita ketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan at-taukidu di sini, ya, seperti yang dipaparkan oleh apa? Penyusun, ya, di halaman 179, bahwa at-taukid tanqasimu ila qismain. Pembahasan at-taukid yaitu isim, kata yang menguatkan, menegaskan, mengeraskan arti kata sebelumnya, dia terbagi menjadi dua istilah, dua bentuk. Dua istilah, dua bentuk itu adalah apa? Lafziyun, dan yang terakhir apa? Ma'nawiyun. Jadi ada taukid apa? Lafzi, dan ada taukid apa? Maknawi. Sebelum kita masuk lebih dalam pada dua istilah ini dengan apa? Contoh-contohnya, dengan bentuk-bentuknya, tolong dipahami baik-baik. Apa sih itu taukid? Ingat, kita masih membahas, mempelajari bab yang terakhir dari isim yang di i'rab marfu. Apa judulnya? At-tawabi'u li ismil marfu. Karena kita membahas isim yang marfu, kata yang mengikuti i'rab isim yang marfu, maka kita hanya fokus ya di sini pada pembahasan apa? Isim. Meskipun wahai saudaraku dan saudariku seiman, di dalam pembahasan taukid lafzi di sini, yaitu apa? Menegaskan kata sebelumnya dengan pengulangan kata yang sama, dengan maksud untuk menguatkan, dengan maksud untuk menegaskan, meliputi pembahasan apa? Ismun, dan meliputi pembahasan apa? Fi'lun. Ya kan? Tapi yang harus kita apa? Ingat, karena kita ada di dalam bab besar isim-isim yang di i'rab apa? Marfu atau at-tawabi'u li ismil marfu, maka kita hanya fokus kepada apa? Ismun. Kepada apa? Ismun. Nah, kembali kepada apa? Pembahasan taukidun. Apa itu taukid? Tadi sudah dijelaskan, isim yang mengikuti isim yang lainnya, yang bertugas, yang berfungsi untuk apa? Menegaskan, menguatkan, mengeraskan arti maksud dari apa? Kata sebelumnya. Ini yang harus kita pahami. Karena ketika kita tidak memahami tentang ta'rif, definisi, pengertian dari apa? Masing-masing kata ini, nanti kita akan sulit. Ya, sulit dalam hal apa? Sulit menentukan ya kedudukan kata
ini apa? Istilah kata ini apa di dalam sebuah jumlah mufidah? Maka pahami taukid adalah isim, ya, yang mengikuti isim yang lainnya dengan fungsi, dengan tujuan, dengan tugas untuk apa tadi? Menegaskan, menguatkan, mengeraskan arti kata apa? Sebelumnya. Itu taukid. Karena taukid ini apa? Isim yang mengikuti kata yang lainnya, mengikuti dalam artian apa? I'rabnya, maka dia harus apa? Ya, mengacu kepada muakkad. Nah, apa itu muakkadun? Muakkad adalah kata yang dikuatkan, kata yang ditegaskan, kata yang dikeraskan artinya, maksudnya oleh taukid itu sendiri. Maka ketika muakkad di sini i'rabnya apa? Rafa, maka mensyaratkan taukidnya i'rabnya juga harus apa, saudaraku saudariku? Rafa. Begitu pula ketika apa? Muakkad di sini i'rabnya apa? Nasab, ya, maka mensyaratkan taukidnya i'rabnya juga harus apa? Nasab. Begitu pula yang terakhir, ketika muakkad di sini i'rabnya apa? Jar, maka mengharuskan taukid harus i'rabnya apa? Jar. Limada? Mengapa? Naam, kita sedang membahas bab at-tawabi'. At-tawabi' adalah apa? Kata yang mengikuti kedudukan jabatan i'rab kata sebelumnya. Dan sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain bahwa ketika kita membahas ismun, apa? Ismun, kata benda dan yang semisalnya, dan kita apa? Masuk ke dalam ranah i'rabnya, perubahan bentuk akhirnya, maka tidak lepas dari apa? 3 unsur ini. Unsur rafa marfu, unsur nasab mansub, unsur jar majrur. Ya. Maka seperti yang tadi saya sampaikan, taukid harus mengikuti i'rab muakkad. Ketika muakkadnya kata yang dikuatkan di sini rafa, maka pastikan taukidnya itu harus apa? Rafa. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya. A'azzani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Ketika kita mendapati misalnya kata, ya, Ahmadu, ya. Ketika kita mendapati kata Ahmadu, kan? Ahmadu, yaitu apa? Orang itu hendak menegaskan memanggil si Ahmad. Nah, nggak mungkin tiba-tiba kita baca Ahmada. Ya, jadi Ahmadu di sini adalah apa? Bentuk apa? Taukid. Taukid apa dia? Taukid lafziyun, yaitu apa? Menegaskan arti maksud kata sebelumnya dengan pengulangan kata yang sama. Dan tadi telah saya singgung bahwa untuk taukid lafzi di sini imma pada pembahasan apa? Isim, pengulangan lafaz isim dengan isim, ataupun apa? Pengulangan fiil dengan apa? Fiil. Nah, Ahmadu ta'al. Ya, Ahmad, kemarilah. Ya. Maka enggak mungkin kita baca Ahmada. Ya, enggak mungkin kita baca Ahmada. La yumkin. Limada? Karena taukid harus mengikuti i'rab apa? Muakkadnya. Bila di sini marfu, karena apa? Dia isim ma'rifah yang mengawali apa? Jumlah. Maka taukidnya juga harus ikut apa? Marfu. Jadi salah kalau kita baca Ahmada, la yajuz. Atau apa? apa gitu. Tidak diperbolehkan. Jadi Ahmadu ta'al. Limada? Sekali lagi, taukid harus mengikuti i'rab muakkad. Ketika muakkadnya di sini marfu, apa alasannya dia marfu? Karena dia apa? Ismul ma'rifah, berbentuk apa? Nama yang mengawali jumlah ismiyah. Kedudukannya sebagai apa? Na'am, ya. Maka nggak mungkin kata yang apa? Menguatkan di sini kemudian i'rabnya apa? Mansub ataupun i'rabnya apa? Majrur. La yumkin. Maka baca Ahmadu ta'al. Kita tidak boleh mengatakan Ahmada. Ini bentuk apa? Taukid lafzi. Begitu pula taukid lafzi seperti yang saya singgung tadi itu meliputi pembahasan apa? Fi'il.
Ya, misalnya kita meminta kepada seorang anak untuk mendengarkan nasihat kita, maka kita katakan apa? Isma, isma, anta ya fulan. Isma, isma. Di sini pengulangan. Ada taukid, ada muakkad. Meskipun apa? Taukid muakkad di situ tidak berbentuk apa? Ismun, tapi dua kata tersebut ada unsur kata yang dikuatkan dan kata yang menguatkan. Maka pembahasan at-taukid, wahai saudaraku, tidak lepas dari dua istilah tadi. Apa? Ada taukidun dan ada muakkadun. Kata yang menguatkan dan kata yang dikuatkan. Dan i'rab kata yang menguatkan ini tidak boleh menyelisihi i'rab kata yang dikuatkan. Bila kata yang dikuatkan itu i'rabnya marfu, pastikan dia juga harus marfu. Mansub, pastikan dia juga harus mansub. Majrur, pastikan dia juga harus majrur. Itu pembahasan tentang apa? At-taukidu untuk yang pertama. Apa? Lafziyun, yaitu apa? Pengulangan kata yang sama dengan sebelumnya dengan maksud tujuan untuk menegaskan, untuk menekankan maksud dari apa? Ya, tujuan kita menuliskan atau mengucapkan kata tersebut. Ya. Misalnya ketika seseorang mendapatkan tuduhan bahwasanya dia apa dituduh ya melakukan pencurian misalnya, dan dia apa? Ya, benar-benar tidak melakukan hal itu, maka katakan dengan kepada orang yang menuduh itu, wallahi, wallahi. Ya. Kalimat wallahi yang pertama, demi Allah yang pertama sebagai apa tadi? Sebagai muakkad. Sedangkan wallahi yang kedua sebagai apa? Sebagai taukid. Karena apa? Ya, karena tujuan orang tersebut untuk meyakinkan, untuk menegaskan si yang menuduh bahwasanya dia bukan orang yang mencuri, maka tidak boleh hanya sekali. Sampaikan, mungkin dua, mungkin tiga, sampai orang itu benar-benar apa? Yakin, percaya bahwasanya bukan dia yang mencuri. Wallahi, wallahi, ma saraktu. Demi Allah, saya tidak mencuri. Jadi wallahi yang kedua itu sebagai taukid, wallahi yang pertama sebagai apa? Muakkad, sebagaimana yang tadi telah saya contohkan, misalnya Ahmadu, Ahmadu ta'al. Ahmadu yang pertama sebagai apa? Muakkad. Ahmadu yang kedua sebagai apa? Taukid. Taukid apa dia? Taukid lafziyun. Apa? Taukid lafziyun berbentuk ismun. Sedangkan taukid lafzi yang berbentuk fi'il, ya, yaitu contohnya apa? Ya, ukhruj, ukhruj. Ya, ada seorang murid yang bandel misalnya, yang membuat keributan di dalam kelas. Kemudian apa? Gurunya telah memberikan nasihat berkali-kali supaya tidak membuat keributan, mengganggu apa? Ya, teman-temannya. Lalu guru itu mengatakan, ukhruj, ukhruj. Maka ukhruj yang pertama sebagai apa? Saudaraku, saudariku, muakkad. Sedangkan ukhruj yang kedua sebagai apa? Taukid. Dan itu ada dalam pembahasan taukid lafzi dengan bentuk apa? Fi'lun. Nah, kemudian yang berikutnya, wahai saudaraku dan saudariku, karena taukid di sini dibagi menjadi apa? Dua pembahasan. Ada lafziyun, ada juga apa? Ma'nawiyun. Perhatikan baik-baik. Taukid apa? Ma'nawi adalah menegaskan, menguatkan, mengeraskan apa? Arti kata, maksud kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Ya, jadi yang dimaksud dengan apa? At-taukid ma'nawi di sini adalah menegaskan, ya, mengeraskan, menguatkan arti kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan, dengan menggunakan kata-kata yang telah dikhususkan. Beda dengan taukid lafzi, sekedar apa? Mengulangi kata, ya, dengan tujuan apa? Untuk menegaskan. Bebas kata tersebut terserah, imma ismun, imma fi'lun, imma satu kata, imma dua kata, imma kalimat, terserah. Dengan tujuan, dengan maksud apa? Ingin menegaskan.
ingin memahamkan supaya orang itu benar-benar paham, ngerti, tahu apa maksud, kenapa dia mengulangi apa kata tersebut, kalimat tersebut. Sedangkan tauhid maknawi berbeda, wahai saudaraku dan saudariku. Tauhid maknawi adalah menegaskan kata sebelumnya dengan maksud apa? Dengan menggunakan kata yang telah dikhususkan. Nah, kata yang telah dikhususkan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, bukan kata sembarangan. Bukan kata semau kita nyomot kamus ini, nyomot mufradat, nggak bisa. Dia telah dikhususkan. Di sana ada kata nafsun, di sana ada kata ainun, di sana ada kata kullun, jami'un ataupun ajma'a. Di sana ada kata kila dan kilta. Ya. Bahwasanya apa? An-nafsu, al-ainu, kullun, ajma'a, jami'un, kila wa kilta di sini dibagi tentang bentuk apa? Penggunaannya. Tolong diperhatikan baik-baik. Kata apa? Nafsun. Nah, ya, kata nafsun. Kemudian kata apa? Saudaraku, saudariku, naam, ainun. Ini ya secara khusus ya digunakan untuk apa? Bentuk mufrad, bentuk apa? Tunggal. Yaitu apa? Muakkadnya di sini berbentuk apa? Tunggal. Sedangkan kata apa? Ya, kila, naam, kila dan apa? Kilta, naam, kila dan apa? Kilta. Di sini secara khusus digunakan bentuk apa? Musanna, yaitu bentuk dualis. Sedangkan kata apa? Kullun, naam, kullun, kemudian apa? Jami'un atau apa? Ajma'a, maka ini secara umum digunakan untuk bentuk apa? Jamaah. Saya ulangi sekali lagi. Tauhid maknawi adalah menegaskan, mengeraskan, menguatkan maksud arti kata sebelumnya dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan, kata yang telah dikhususkan. Nah, kata yang telah ditentukan, kata yang telah dikhususkan itu apa saja? Perhatikan. Ada nafsun, ada ainun. Secara umum dia digunakan untuk bentuk mufrad. Jadi kata muakkadnya itu adalah mufrad. Kemudian kila, kilta ya adalah digunakan untuk menguatkan arti kata sebelumnya yang berbentuk apa? Musanna, dualis. Ya, ada mudzakkar, ada muannas. Sedangkan kullun, jami'un au ajma'a secara umum digunakan untuk menegaskan, menguatkan arti kata sebelumnya yang secara umum dia berbentuk apa? Jama'. Dan masing-masing apa kata ini, wahai saudaraku dan saudariku, ya, hendaklah kita sertakan padanya apa? Dhamir. Nah, hendaklah kita sertakan padanya apa? Dhamir. Dan dhamir itu mengikat pada muakkadnya. Perhatikan contoh yang diberikan oleh penyusun di halaman 179. Ja'al amiru nafsuhu. Perhatikan, ja'al amiru nafsuhu. Al-amiru di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Karena terletak sesudah apa? Fi'il ma'lum. Selain al-amiru di sini sebagai fa'il yang sudah barang tentu rafa, dia sebagai apa? Dia sebagai muakkad. Apa artinya muakkad? Kata yang dikuatkan artinya oleh taukid. Mana taukidnya? Lafziyun kah atau maknawi? Taukid maknawi, yaitu kata apa? Nafsuhu. Maka al-amiru dengan apa tadi? Dhammah, marfu karena fa'il. Kita nggak boleh taukid maknawinya di sini dengan apa? Ja'al amiru nafsahu au nafsihi, la yajuz. Tidak diperbolehkan. Tapi kita harus apa? Menyamakan i'rab taukid dengan muakkad. Sebagaimana pembahasan yang telah kita selesaikan. Bila muakkad marfu, taukid pastinya harus marfu. Bila muakkad nasbun, maka taukid harus nasab. Begitu pula seterusnya. Begitu pula contoh yang lainnya. Qabaltur ra'isa ainahu. Ar-ra'isa. Ya, ar-ra'isa kedudukannya sebagai apa saudaraku saudariku? Maf'ul bihi. Karena terletak sesudah fi'il, fa'il dan fi'ilnya di situ ma'lum muta'addi. Ya, aktif, transitif dan sesudahnya sudah kita dapati fa'il. Maka kalau sudah ada fi'il dan fa'il
dan fiilnya itu transitif, membutuhkan objek, maka mensyaratkan harus ada apa? Objek penderita. Maka ar-raisa tidak dibaca ar-raisu, karena dia apa? Maf'ul bihi. Perhatikan, ar-raisa selain sebagai maf'ul bihi, dia sebagai apa? Sebagai muakkad. Kalau ada muakkad, kalau ada yang dikuatkan, berarti harus ada apa? Taukid, apa? Yang menguatkan. Nah, taukidnya di sini lafziyun atau ma'nawiyun? Maknawi. Mana itu? Ainahu. Ingat, ainahu. Tidak dibaca apa? Ya, qabaltur raisa ainu wala aini, tapi apa? Ainahu. Ini menunjukkan bahwa dua kata taukid dan muakkad harus sama i'rabnya. Nah, dhamir-dhamir yang menyertai apa? Kata-kata tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, nafsun, ainun, kila, kilta, kullun, jami'un, dan seterusnya, harus kita sesuaikan. Dhamir yang menyertai, yang bersambung dengan kata-kata tersebut harus disesuaikan dengan bentuk bilangan jenis muakkadnya. Ya. Jadi ja'al amiru, al-amir mudzakkar atau muannats? Al-amir mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Maka enggak boleh kita katakan ja'al amiru apa? Nafsuhum atau nafsuha, la yajuz. Harus kita sesuaikan. Jadi dhamir yang menyertai apa? Kata tersebut harus kita sesuaikan dengan apa? Jenis dan bilangan apa? Muakkadnya. Semoga pembahasan ini ya bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan saya berharap wahai saudaraku dan saudariku untuk terus ya berlatih ya seperti di pembahasan apa ya buku yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila. Nah, di sana di halaman 105 ya kan 107 di sana ada latihan ya yang meliputi pembahasan at-tawabi' li ismil marfu. Dengan kita terus berlatih dan kita terus berlatih mengulang dan terus mengulang ya memahami ya dengan baik dan benar apa yang sudah kita pelajari, insyaallah kita akan mendapati setiap apa yang kita apa ya niatkan, yaitu apa? Ingin bisa menguasai bahasa Arab ini dengan baik dan benar dan bisa mempraktekkan kaidah-kaidahnya di dalam mengaplikasikan ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah ya, kita bisa menentukan oh kedudukannya ini seperti ini. Oh kata ini seperti ini. Mengapa dia dibaca seperti ini? Oh karena kedudukannya seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala wahai saudaraku dan saudariku memberikan kemudahan atas niat baik kita untuk bisa memahami ya, mempelajari sebaik-baik bahasa, yaitu apa? Al-lughah al-arabiyyah. Dan saya nasihatkan ya untuk terus dan senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin, dan jangan pernah lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat janji Allah Azza wa Jalla, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang selalu bersungguh-sungguh berjihad totalitas, memaksimalkan usahanya, memaksimalkan doanya, harapannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, Allah menjanjikan lanahdiyannahum subulana. Sungguh Allah akan tunjukkan mereka untuk mendapati jalan-jalan Allah, kemudahan-kemudahan yang Allah janjikan untuk hamba-hambanya, dan Allah pasti akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita semua dibimbing untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu sabar, selalu istiqamah di dalam mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat, dan saya sampaikan jika ada salah dan kurang, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan saya pribadi mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa, kesalahan, kekeliruan yang saya lakukan. Dan jika ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Rabbul Alamin, maka kewajiban kita untuk menerimanya, untuk mengamalkannya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar apa yang kita usahakan ini dengan ganjaran yang berlipat-lipat,
di surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.